Ala ya Allah binadrah minal ainir rahimah. Ya Allah, kami berharap nadrah, pandangan darimu, minal ainir rahimah, dengan pandangan kasih sayang. Tudawi, dengan pandangan kasih sayangmu itu akan mengobati, menyembuhkan kullama bi, apa yang ada pada kami, min amradin sakimah, dari penyakit-penyakit. Memohon dan berdoa kepada Allah mendapatkan pandangan Allah. Orang yang dipandang Allah pandangan khusus sekali saja, maka la yasqa abada, dia tidak akan celaka selama-lamanya. Ala ya sah la tajza wa tajjar. Duhai sahabatku, sahabatku, la tajza wa tajjar, jangan kamu gelisah, jangan kamu galau, jangan resah. Apa yang kau alami di muka bumi ini, dari cobaan, ujian, halangan, rintangan, perkara apapun yang kau hadapi di dunia ini, la tajza wa tajjar, jangan gelisah, jangan resah. Wasallim lil maqadir kai tuhmat wa tu'jar, pasrahkan semuanya itu kepada takdir Allah, supaya kamu menjadi orang yang terpuji dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kun radi bima qaddara al-maula wa dabbar, jadilah kamu orang yang ridha, nerima dengan apa yang telah Allah takdirkan dan Allah urus. Wala tashad qadallah, jangan kamu murka terhadap ketentuan Allah Rabbil Arsyil Akbar, yang menciptakan singgasana yang besar. Kamu dijadikan orang yang berkecukupan, ridha. Kamu dijadikan orang yang kekurangan, ridha terhadap apa yang Allah sudah tentukan. Jangan banyak komplain, jangan banyak gelisah. Raditu billahi rabba, zikir yang hampir setiap hari kita baca. Raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai rabba, rabba pengatur. Kamu dijadikan orang susah, itu berarti Allah sudah atur. Kamu harus ridha, sabar, sabar dengan apa yang Allah tentukan buat kita. Kamu dijadikan orang hidupnya seolah-olah selalu sial, ridha terhadap apa Allah yang atur. Kamu gak terima dengan apa yang Allah atur. Saya hidup kok begini terus, saya kok hidup gak ada perubahan sama sekali, berarti kamu bohong membaca zikir raditu billahi rabba. Terserah Allah, Allah mau atur gimana aja terserah. Pasrah, pasrahkan hatimu kepada Allah. Ada makalah, al-jawarih ta'mal wal qulubu tatawakkal. Al-jawarihu ta'mal wal qulubu tatawakkal. Kamu tetap berusaha kepada Allah, itu ikhtiar yang wajib. Wajib kamu berusaha untuk berubah. Tapi hati ini pasrahkan kepada Allah. Wal qulubu tatawakkal, hati berserah diri kepada Allah. Artinya apa? Dunia itu di tangan kamu aja, jangan masuk ke hati. Gitu. Jabatan cukup di tangan kamu aja, jangan masuk ke hati. Harta cukup di tangan kamu aja, jangan masuk ke hati. Duniawi cukup di tangan kamu saja, jangan masuk ke hati.
Kalau sudah masuk ke hati, susah nanti ketika kehilangan, stres. Ketika musnah dari diri kita, karena sudah masuk ke hati, keluar itu berasa sekali. Hancur itu berasa sekali, stres, akhirnya linglung bahkan gila. Alhamdulillah min dzalik. Ketika sudah demikian, duniawi hanya di tangan kamu, di hati kamu Allah, maka duniawi yang ngejar kamu. Dunia yang susah payah mengejar kamu. Dunia yang nyari-nyari kamu, bukan kamu yang nyari-nyari dunia. Kenapa? Karena di hatimu cuma ada Allah Sang Pengatur. Karena di hatimu sudah ada Allah Sang Maha Besar dari segala-galanya. Maka ayo ridho dengan apa yang Allah sudah atur. Jangan kalau menuruti kemauan itu yang ada banyaknya penyesalan. Saya tuh pengen hidup itu begini, saya tuh pengen hidup itu harmonis dengan rumah yang minimalis, dengan mobil yang manis, dengan istri yang banyak misalnya begitu. Ya, yang ada kamu stres, hidup kamu gelisah, bahkan kacau balau, yang ada ribut. Tapi kalau kamu berusaha dengan kamu memasrahkan kehendak Allah, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan meskipun itu sederhana hidupnya. Makanya Imam Ali mengatakan, ya Rab, ana uridu wa anta turid, falakini lima turid fa anta fa'alun lima turid. Ya Allah, aku ini punya keinginan, engkau pun juga punya keinginan, maka arahkan keinginanku kepada keinginanmu, karena sesungguhnya engkau maha zat yang maha berkeinginan. Pasrahkan sudah apa yang Allah gariskan, apa yang Allah takdirkan, mengalir sesuai takdir. Hidup itu jangan dipaksakan. Ikutin jalurnya Allah, sudah ikutin aliran takdir, jangan banyak macam-macam. Ya, jangan banyak macam-macam. Dulu saya terhina, mau mondok saja minta duit sama keluarga yang kaya-kaya di Jakarta, nggak dikasih. Padahal MM-an mereka S1, S2. Warisan kita diambil juga kan. S1, S2. Dihina, kita terhina hidup kita. Nggak dipandang hidup saya dan keluarga selama tinggal di Jawa. Tapi apa yang terjadi, Allah rubah dalam waktu singkat, di mana mereka punya titel tinggi tapi enggak bermanfaat seolah-olah. Kenapa? Tidak banyak memberikan andil kepada umat. Saya cuma mondok gratis, kitab aja dibeliin sama guru saya, lemari baju dibeliin sama guru saya. Cuma sampai kelas 5 SD, tapi Allah angkat dengan ilmu. Allah angkat dengan ilmu. Mereka yang ngejar harta enggak bersatu, sulit bersatu. Maka ketika kemarin bukber, kita kumpulkan 140 keluarga, mulai dari encing, encang, sepupu, dan juga ponakan-ponakan, ibaratnya cicit dari kakek, sudah sampai cicit, buyut 140. Kita
traktir makan bersama, bukber, kemudian bersama sahur, sudah gitu kita kasih amplop. Yang kaya mikir, yang punya duit, wow, dulu terhina, dulu dihina, dulu nggak dipandang. Siapa sih Imron? Titelnya apa? Nggak punya titel. Siapa sih Imron? Nggak punya titel, cuma kelas 5 SD, mondok selesai. Tapi anggota tim, mau titel apa? Ayo, ada semua. Dari mulai titel profesor ada, doktor ada, dokter ada, polisi ada, tentara ada, dosen ada, guru ada, S1, S2 ada, S3 ada, SAG ada, sarjana alam gaib, MAG juga ada, master alam gaib, ada semua. Mantan dukun ada, mantan preman ada, non muslim masuk Islam ada, ribuan, bermanfaat untuk ribuan umat. Kamu yang punya titel mana? Mana? Kamu yang selalu mengandalkan harta, mana hartamu? Bisa kamu buat acara seperti itu? Bisa kamu kumpulkan keluarga di mana di situ ada sepupu saya yang baru ketemu di momen itu selama 25 tahun sama orang tuanya, baru ketemu selama 25 tahun terpisah. Bisa kamu kumpulkan? 25 tahun lebih dia baru berjumpa sama orang tuanya karena ditinggal lama, rusak, hancur. Bisa kamu kumpulkan? Bisa kamu satukan dengan harta kamu? Tapi saya pakai ilmu, harta ngikut. Tapi saya pakai ilmu, semuanya bahagia dengan harta. Kenapa? Pakai ilmu. Bukan berarti saya ngajarin, udah nak kamu nggak usah sekolah kayak Kiai Imron aja nanti. Bukan. Udah nak kamu nggak usah sekolah-sekolahan, nggak usah titel-titelan. Bukan. Udah nak kamu nggak usah kuliah-kuliahan. Bukan itu. Kita ngajakin berpikir kalau sudah Allah yang ngatur, titel, harta, duniawi nggak masuk logika. Masuknya di iman. Raditu billah irabba. Begitu. Paham? Pakai iman. Ntar kopinya baru datang. Mau ngopi dulu. Agak stres saya. Ngadepin orang-orang stres. Panas kopinya lah. Paham ya? Kalau Allah sudah angkat pakai ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Ini sudah janji Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Lihat, darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah angkat orang-orang beriman, tapi orang yang berilmu diangkat sama Allah beberapa derajat. Saya kalau mau ngikutin titel-titelan mungkin sudah profesor saya. Berapa buku itu yang jadi disertasi, skripsi, tesis, disertasi dan seterusnya. Berapa buku itu sudah banyak yang saya tulis. Belum lagi penemuan metode-metode ruqyah, belum lagi penemuan ilmu-ilmu ruqyah, belum lagi kolaborasi antara bimbingan spiritual thariqah dengan ruqyah, belum lagi korelasi ruqyah dengan tasawuf. Berapa disertasi yang saya tulis. Jadi titel itu tidak menjamin kamu bahagia, tidak menjamin kamu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting, yang terpenting hati.
Hatimu kuatkan kepada Allah. Hatimu itu ikat bersama Allah. Jangan dunia. Kalau kamu dunia, ya Rabb, wa kun sabir wa syakir. Jadilah kamu orang yang sabar dan bersyukur. Ya, sabar. Istrinya cerewet, bawel, rewel. Bersyukur dari pihak istrinya karena suaminya punya harta, suaminya ganteng misalnya. Ya, banyak kan praktisi-praktisi yang istrinya itu mengalahi dukun. Dia berani sama jin, sama istrinya nggak berani. Itu banyak fakta di lapangan. Di Karawang juga banyak. Ya, di Karawang juga banyak. Biasanya yang ketawa ngakak itu dia. Ya, begitu. Tapi kebanyakan wali Allah itu, ya, wali-wali akhir zaman kebanyakan itu dari sabab punya istri yang rewel. Kalau zaman dulu itu jadi wali pakai amalan ibadah, banyak taat, banyak zikir, banyak kholwat. Kalau sekarang ibadah mau gimana kita ini? Kadang-kadang pas sholat aja masih mikir dunia, apalagi mau kholwat, apalagi mau etikaf suluk. Sholat aja masih mikir dunia. Kadang-kadang sholat masih bermaksiat. Auzubillah min dzalik. Tapi zaman sekarang bisa jalur tercepat jadi wali, punya istri bawel, rewel. Di Maslak ada yang kita tawasulin, Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Itu beliau wali besar, karomahnya luar biasa banyak manakibnya itu. Biografi beliau di kitab-kitab. Syekh Abdurrahman Bajal Haban yang kita tawasulin. Itu beliau jadi wali karena apa? Dengarkan. Ya. Ada dua wali khalwat di atas bukit. Di atas bukit. Dan orang-orang warga sekitar tuh memang bukit itu terkenal wali-wali Allah yang luar biasa karomah. Nampak bohir karomahnya itu. Suatu hari si Abdurrahman Bajal Haban ini sumpek di rumah. Kenapa? Istrinya rewel terus. Dibentak-bentak sampai kurus, sampai ubanan misalnya. Ya. Contoh, dimarah-marahin, diusir si Abdurrahman ini. Pokoknya manut tapi sabarnya luar biasa. Diturutin apa kemauan istri. Istrinya agak materialistik. Akhirnya si Abdurrahman begini, saya mau keluar, alasan cari duit. Alasan cari duit. Dek, capek di rumah terus, pekerjaan kurang maju kalau di sini. Aku kayaknya harus keluar ini, biar penghasilan banyak. Akhirnya diizinin sama istrinya. Makanya kalau kalian ini, kalau panjenengan pingin keluar itu, alasan cari duit, insya Allah diizinin. Ya. Kemudian urusan dapat enggaknya itu udah terserah Allah. Dalam hatinya dia gitu. Akhirnya dia keluar kemana? Dia ke bukit mau khalwat, menenangkan diri. Di sana ternyata sudah ada dua orang wali yang khalwat di sana. Pagi harinya sarapan, si wali A berdoa, turun itu nampan berisi makanan. Kemudian malamnya si wali B, sorenya apa siang si wali B turun itu makanan. Bingung ini si Abdurrahman, kok bisa keluar makanan ya? Dari mana ini makanan tiba-tiba kok wujud itu? Akhirnya giliran malam, kamu anak baru, ayo giliran kamu minta sama Allah. Dia bingung, saya mau minta pakai apa? Akhirnya dia berdoa, tiba-tiba makanannya itu wujud bermacam-macam, lebih banyak lagi berlipat-lipat. Si dua wali ini kaget. Anak baru, kami ini minta sama Allah
Selalu seperti ini, maksudnya enggak bermacam-macam menu. Kamu baru aja keluar 1 hari sudah menunya banyak. Doa apa yang kamu baca? Ajarkan kami. Saya enggak ada doa apa-apa, saya tuh doanya cuma begini, ya Allah, dengan pasti kalian ini ya berdoa sama Allah ini pasti ada wasilahnya. Makanya saya berdoa begini, ya Allah, dengan wasilah yang diwasilain 2 orang soleh ini, aku minta ya Allah berlipat-lipat makanan. Ya memang kami ada wali yang kami tawasulin, tapi kenapa kok kamu bisa berlipat-lipat dari kami? Padahal kan wasilahnya sama seperti kami wasilah, apa yang kami wasilahkan. Memangnya siapa yang kalian wasilahkan? Itu ada wali besar namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Padahal lagi ngobrol itu. Dalam hatinya, itu kan gua. Kenapa kok si Abdurrahman ini kok kalian tawasulin? Dia masih penasaran. Iya, karena dia itu terkenal jadi wali karena istrinya rewel bewel, istrinya cerewet. Dalam hati, emang benar. Akhirnya dia turun. Kalau gitu saya ternyata sudah jadi wali. Sudah, saya pamit ya. Loh kenapa? Insya Allah udah lulus saya. Nggak tahu dia kalau itu si Abdurrahman Bajal Haban. Turun langsung istrinya, my darling, ayo my darling, ayo, terserah kamu mau diapain saya. Syekh Abdurrahman Bajal Haban yang kita tawasulin. Makanya kamu kalau punya istri bawel, rewel, sering-sering Fatihah ke Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Ya, paham ya? Begitu. Ya Allah. Takun faiz wa dhafirun min ahli sarair. Kamu akan menjadi orang yang beruntung dan kamu termasuk orang menjadi ahlus sir. Siapa ahlus sir itu? Rijalullah min kulli qalbin munawwar. Rijalullah yang hatinya bersih, bersinar, musaffan min jami' danas mutayyib mutahhar, yang dibersihkan dari segala dosa dan disucikan dari segala kotoran. Wa di dunya daniyah. Dunia ini kata Al-Habib Haddad yang kita baca tadi gosidahnya, daniyah, hina, hawadisa kasiro, kejadiannya itu banyak. Gara-gara tanah bermusuhan padahal saudara kandung, gara-gara tanah santet-santetan padahal ponakan paman, gara-gara harta sihir-sihiran padahal anak sama orang tua. Hawadis hakasiro, kejadiannya itu banyak di dunia itu. Sudah hina, kejadiannya banyak. Wa aisyat hagirah, kehidupannya itu hina. Wa muddat qasirah, sedangkan waktunya itu sebentar. Waktu di dunia ini sebentar banget. Kalau dihitung-hitung ukuran hitungan akhirat itu cuma 15 menit. Ya, 15 menit, nggak nyampe 1 hari. Kalau dihitung-hitung la yaumun indallahi la yaumun indallahi alfu sanatin mimma ta'uddun, kan 1000 tahun. Sebentar hidup di dunia ini, paling 60 tahun. Ya, ada yang umur 40 tahun sudah ubanan, ya kan? Padahal umurnya masih muda, kelihatan tua, ya kan? Begitu. Ada yang masih muda udah jadi duda. Paham ya? Kehidupannya hina. Tekanan batin akhirnya bercerai, gak kuat, kan begitu. Hina, kejadiannya banyak dan sebentar aja. Apalagi yang umur sudah 40 tahun, kalau dia tambah baik, insya Allah baik terus. Patokan standarnya 40 tahun. Kalau dia tambah buruk, aduh, diludahin sama iblis. Hadza wajhun la yuflih. Kata iblis, ini wajah yang tidak beruntung kelak di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Patokannya umur 40 tahun.
Ada hadisnya itu. Hati-hati. Yang sudah 40 tahun, ayo serius. Fokus. Sudah. Jangan macam-macam lagi. Semakin kamu macam-macam, itu ketentuannya nanti susah kembalinya lagi. Ya. Hati-hati. Kemudian wala yakhris 'alaiha, enggak rakus serakah dengan dunia, siwa a'mal basira, kecuali orang yang hatinya itu buta. Adimal akal, enggak punya akal. Lau kana yakin kana afkar, kalau dia itu berpikir, kalau dia itu berakal, dia akan berpikir. Berpikir apa? Tafakkar fi fanaha, dia akan berpikir tentang musnahnya, fananya ini duniawi, enggak kekal abadi. Jangan sampai kita hidup di dunia sebentar tapi sengsara selama-lamanya di akhirat. Naudzubillah min. Sabar paling 60 tahun, sabar paling 40 tahun, sabar paling 70 tahun, sabar 100 tahun aja kamu sudah nggak ingat apa-apa kadang-kadang. Tapi di sana ribuan tahun, di sana nggak ada tahun, yang ada cuma hari. Nggak ada tanggal di sana, yang ada cuma hari. Ahad, Selasa, Arbi'a, Khamis, Jumat, Sabat, udah, Isnin, udah gitu aja. Nggak ada tanggal, nggak ada tahun, abadi selama-lamanya. Itu kehidupan yang sebenarnya. Wa fi kasrat anaha, banyaknya capek hidup di dunia. Wa fi qillat ginaha, dan sedikit kali rasa puas. Punya rumah, pingin rumah yang lebih bagus lagi ngeliat rumah orang lain. Punya kendaraan motor, ngelihat tetangganya punya mobil, dia kepingin mobil. Nanti sudah punya mobil, kepingin helikopter kan? Enggak merasa puas. Fatuba summa tuba, maka beruntunglah bagi orang, kemudian akan beruntung liman minha tahadar, orang yang berhati-hati terhadap dunia. Wa talaqha wa fi ta'atir rahmani sammar, dan dia menceraikan itu dunia, wa fi ta'atir rahmani sammar, dan dia bersemangat di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sudah. Fokus ibadah kepada Allah. Gimana kita ini dekat sama Allah, itu aja tujuannya. Apalagi sebagai praktisi. Momen Ramadan ini momen ruqyah terbesar. Ramadan ini buat praktisi ya, khususnya buat kaum muslimin dan khususnya praktisi, itu adalah ruqyah terbesar Ramadan ini. Kenapa ruqyah teragung, terbesar? Karena di dalam Ramadan ini ada riyadhah ruhiyah. Ada syifa, pengobatan, terapi jasmani yang sempurna. Kita diatur cara pola makan kita selama sebulan. Kalau nggak diatur, penyakit terus semua isinya. Mobil itu kalau nggak diservis, jalan terus nggak diservis, bakal rusak tengah jalan, mogok bisa-bisa. Perlu ada waktu servisnya. Nah, Ramadan inilah waktu servis kesehatan kita. Ramadan ini terapi jasmani yang paling bagus. Sehat tubuh kita, tambah kelihatan bercahaya wajah orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat, kata Nabi SAW. Kemudian juga olah hati yang sangat bagus dan indah. Kenapa? Di situ diajak kamu berlapang dada terhadap gangguan-gangguan, dan diajak kamu bersabar terhadap ujian-ujian, dan diajak kamu peduli sesama untuk berbagi di bulan Ramadan. Ini olah hati yang luar biasa. Ini olah hati yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Ramadan ini semakin meningkat buat praktisi, ketika selesai di bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, dia semakin meningkat iman dan takwanya, maka dia telah berhasil menggapai ruqyah yang sesungguhnya di bulan Ramadan. Dia telah berhasil menggapai syifa wa rahmah sesuai yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Baik, itu pencerahan ya, supaya hati tambah kuat, mental tambah kuat. Karena percuma ruqyah hatinya lemah, itu percuma.
Kamu diruqyah nih, meskipun 100 kali kamu diruqyah, tapi hati nggak ada perubahan, deket kuat sama Allah, percuma. 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 Kenapa? Dengarkan baik-baik. Ini rumus Al-Quran. Rumus Al-Quran. Dengarkan baik-baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi buruk seseorang, satu kaum, sehingga satu kaum itu mau merubah sifatnya yang buruk, perbuatannya yang buruk. Gitu. Kondisi kamu buruk, tapi kamu nggak introspeksi diri. Kayaknya dosa-dosa saya ini membuat ekonomi saya sempit. Kayaknya dosa-dosa saya ini membuat saya ini di penjara. Ada salah satu Habib di Hadramut di penjara berapa tahun itu. Kemudian dia mikir, kayaknya ada yang salah ini dari saya ini. Ibadahnya, sholatnya enggak, tahajudnya rajin, duhanya rajin, baca Qurannya tiap hari 1 juz. Istrinya ditanya sama, anaknya sama. Ketika dilihat pembantunya, kamu gimana sholat kamu? Ada pernah satu hari saya kelewatan sholat subuh, 1 hari aja dia nggak sholat subuh. Inilah gara-gara kamu saya di penjara. Bukan nyalain orang-orang, bukan nyalain siapa-siapa, tapi dia introspeksi diri. Karena ada pembantunya yang nggak sholat subuh, ketinggalan nggak sengaja, itu menyebabkan dia di penjara, dihukum oleh Allah Subhanahu. Itu. Kamu pikir jadi guru itu enak? Ada muridnya berbuat salah, terus gurunya nggak kena imbas begitu? Oh, itu salah kamu. Salah. Di pondok nih, kamu punya pondok, ada santri nggak sholat? Guru itu kena imbas, entah itu sakit, entah itu dipukul orang, entah itu ditabrak, entah itu dibegal, entah itu sakit parah. Itu diantara imbas dari perbuatan dosa santri-santri. Nggak sembarangan. Apalagi punya murid ribuan. Maka guru-guru seperti itu harus menangis di tengah malam, harus sujud meminta ampunan buat murid-muridnya, buat santri-santrinya. Kenapa? Tanggung jawab nanti di akhirat begitu. Paham?